Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah teknik fondasi. Pada bagian ini kita akan menghitung kapasitas dukung tiang pada tanah granuler dengan metode Kulhawi dan metode beta. Sebagai contoh soalnya, tiang pancang beton diameternya 0,4 meter, panjang tiang 16 meter, dipancang ke dalam tanah pasir. Jadi tanah pasirnya homogen dari permukaan tanah sampai ke dasar tiang yang sepanjang 16 meter. Muka air tanah terletak 3 meter dari permukaan. Jadi muka air tanah 3 meter dari permukaan. Data tanah yaitu pasirnya terkonsolidasi normal atau OCR-nya sama dengan 1, sudut gesek internalnya 36, berat volume basahnya 17,7, berat volume terendam air 18,2 kN per meter kubik. Modulus elastisitas tanah dari hasil pengujian SPT diketahui modulus elastisitasnya 35.000 kN per meter persegi. Berat volume betonnya 25 kN per meter persegi. Yang ditanyakan adalah hitung atau estimasi kapasitas dukung tiang dengan metode Kulhawi dan metode beta dengan faktor aman 2,5. Jadi kita analisis dulu soalnya. Tiang panjangnya 16 meter, diameternya 0,4, terbuat dari beton. Dipancang ke dalam tanah pasir dengan sudut gesek internal 36, kohesinya sama dengan 0, gamma betanya 17,7, gamma satnya 18,2, modulus elastisitas tanahnya 35.000. Untuk bagian yang terendam air, gamma aksennya sama dengan gamma sat dikurangi gamma W, 18,2 dikurangi dengan gamma air, sehingga gamma aksennya 8,35. C-nya sama dengan 0, berarti dia berada dalam tanah granuler. Kita hitung dulu tekanan overburden efektif sampai kedalaman 16 meter. Jadi di kedalaman 16 meter, tekanan overburden efektifnya berapa? Di metode Kulhawi, dia tidak mengenal adanya kedalaman kritis. Jadi di sini kita tinjau, di 3 meter pertama adalah tanahnya tidak terendam air, sehingga tekanan overburdennya adalah tebalnya 3 meter dikalikan gamma basahnya 17,7. 3 meter kali 17,7. Kemudian dari kedalaman 3 sampai kedalaman 16, tebalnya 13 meter, 13 dikali gamma aksen 8,39. Sehingga tekanan overburden di bagian bawah adalah 162,17 kN per meter persegi. Kemudian luas bagian bawah tiang. Luas bagian dasar tiang AB seperempat pi D kuadrat. D-nya sama dengan 0,4, 0,13 meter persegi. Kemudian rigidity index. Rigidity indexnya kita cari E. E-nya diketahui 35.000. 2 plus nu-nya pasir, kita ambil 0,3. PB adalah tekanan overburden di bawah 162,17. Tangen P-nya adalah 36. Sehingga rigidity indexnya 114. Jadi rigidity index ini kita gunakan untuk menghitung N gamma dan N Q. Sudutnya tadi 36 derajat, jadi di sini ya. Kemudian IR-nya 114, maka ada di yang ini. 136, 116, maka N gamanya adalah di sini, sekitar 16. Ini 10, ini 50. 10, 50, kemudian 100. N-nya adalah N gamanya 16. Kemudian NQ sudutnya 36, IR-nya 114 ada di sini, maka NQ-nya kita ambil di sini 77. Kemudian kita masukkan ke dalam PB. PB menurut Kulhawi, PB sama dengan D gamma aksen N gamma plus PB NQ. D diameter 0,4, gamma aksennya tadi 8,39, N gammanya 16, PB-nya 162,17, NQ-nya 77. Maka besarnya 12.540,8. Kurang dari 1.500 kN per meter persegi. Ini adalah tahanan
ujung satuan. Jadi tahanan ujung satuan ada yang menggunakan 10.700, ada yang menggunakan 15.000 kN per meter persegi. Tahanan ujung ultimate-nya QB sama dengan AB, luasan dasarnya 0,13 dikalikan dengan PB 12.500 sama dengan 1.630 kN. Kemudian tahanan gesek ultimate atau QS kita cari dulu K0-nya. K0-nya 1 sinus pi sinus 36 kali OCR-nya tadi 1 sinus 36, pi-nya K0-nya 0,41. Untuk tiang pancang beton, pi-nya sama dengan 36 termasuk tanah yang semi padat, jadi kepadatannya sedang. Maka diambil KD per K0 sama dengan 1,5. Jadi kita bisa lihat juga dari sini untuk tiang pancang perpindahan besar, maka KD K0-nya antara 1 sampai 2. Jadi kita ambil 1,5. Perbandingan delta sudut gesek antara dinding dengan tiang dan sudut gesek internal tanahnya 0,9 adalah ini pasir, beton, pracetak 0,8 sampai 1. Kita ambil 0,9. Kemudian kapasitas geseknya kita hitung dengan metode beta. Jadi beta sama dengan K0 KD per K0 tangen pi delta per pi aksen. 0,41 ini dari K0 0,41. KD K0-nya ini tadi kita antara 1 dan 2. Kemudian tangen 35 kali 0,9 tangen 36. Ini sudut geseknya. Delta per pi antara 0,8 sampai 1, kita ambil 0,9 sama dengan 0,39. Kemudian kita hitung, karena ini kita menghitung tekanan overburden rata-rata, jadi tanahnya kan terdiri dari 2 lapis. Lapisan pertama 0 sampai 3 meter dia tidak terendam air, kemudian sampai 16 meter dia terendam air. Jadi di sini tadi sampai lapisan pertama adalah 3 dikali gamma B, kemudian yang di sini ditambah dengan 13 dikali gamma aksen. Ini adalah 0 di atas kanannya, kemudian di bagian sini adalah 3 dikali 17,7. Kemudian yang di sini 3 dikali 13,7 ditambah dengan 13 dikali dengan gamma aksennya. Sehingga di sini kalau kita rata-ratakan adalah setengah 0 plus 3 dikali 17,7 dibagi 2. Kemudian yang ini setengah dari 3 dikali 17,7 plus 13 dikali 8,39, ini tebal dari 3 sampai 16 ya. Ini kan ada 13 meteran. Kemudian ini gamma aksennya. Sehingga tegangan rata-ratanya di lapis kedua 81,09. Tinggal kita masukkan Fs-nya beta dikali P0. Ini ditambah beta dikali P02. Betanya atau beta, karena betanya sama maka beta P01 plus P02. Kemudian QS sama dengan AS dikali FS. FS-nya kan ini tadi. 3 dikali 1,26. Ini adalah AS. Jadi di 3 meter pertama dikalikan dengan kelilingnya. Kelilingnya 1,26 dikali 0,39. 0,39 adalah betanya. Dikali 26,55. Ditambah AS, AS-nya 13 ini, panjangnya, kelilingnya 1,26. Kali beta, betanya 0,39, kali P0 aksen 81,09. Sehingga QS-nya 557,16. Kapasitas dukung ultimate netonya QB plus QS dikurangi dengan berat tiang. Berat tiangnya kita hitung 1/4 pi
D kuadrat dikali dengan panjangnya dikali dengan berat volume betonnya 50,3 kN. Sehingga QU akan kita peroleh QB plus QS dikurangi dengan berat sendiri tiang 2137 kN. Ini adalah kapasitas dukung ultimate. Kemudian kapasitas dukung amannya sama dengan QU dibagi dengan faktor aman. Faktor amannya dipilih 3. Jadi satu tiang mampu mendukung beban 712 kN. Menurut metode Koolhavi, tadi untuk perhitungan QB dan untuk perhitungan QS-nya kita gunakan metode beta. Demikian contoh soal untuk kapasitas tiang pada tanah granuler dengan metode Koolhavi dan metode beta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.